Itu kan ya. Oke, Ma. Kita tunggu ya. Kak Tia masih siap-siap. Semuanya kabarnya baik kan? Baik. Puji Tuhan, semuanya baik. Terima kasih. Mohon maaf untuk Rangga. Ini Zoom-nya atas nama Rangga Eka Saputra belum diganti, Nak. Masuk di partisipan yang di bawah. Partisipannya diklik. Kemudian di kanan itu ada tulisan more, M-O-R-E, untuk Rangga Eka Saputra. Videonya boleh dinyalakan dulu, Nak. Oke. Adakah kakak guru yang ini siapa ya? Ini Renata ya? Untuk Rangga Eka Saputra ini Renata ya? Suaranya dinyalakan dulu, Renata. Renata. Anggita. Anggita atau Renata? Anggita. Anggita kelas berapa, Nak? Kisah para Rasul. Oke, ini hari ini Kak Lika coba yang ganti, minggu depan diganti sendiri ya. Ya, pas ya. Bentar. Oke, sudah siap Kak Tia? Oke, langsung kita mulai ya adik-adik ya. Selamat beribadah. Silakan Kak Tia. Terima kasih Kak Lika. Shalom. Shalom adik-adik. Halo. Shalom. Tadi tampilin kita yang ikut. Sudah banyak. Oh, oke. Ya udah. Shalom adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Siapa yang sudah mandi? Siap. Ini siapa ya? Angkat tangan. Yang sudah mandi siapa? Kak Tia sudah mandi loh. Sudah wangi. Siapa yang sudah mandi? Sudah. Ya, oke. Yang belum mandi nggak apa-apa deh. Yang penting sudah siap untuk memuji Tuhan, ya. Oke, adik-adik, nanti selama kita beribadah harus stay di situ ya. Nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil ngobrol, nggak boleh sambil ngapa-ngapain. Pokoknya kita harus fokus sama Tuhan Yesus, ya. Oke, yuk kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih buat berkat Tuhan yang selalu baru atas kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami dapat tidur dengan nyenyak, tanpa gangguan satu apapun. Dan pagi ini kembali Bapak membangunkan kami untuk beribadah. Kami dapat bernafas, kami dapat merasakan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami mau beribadah dengan baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kak Tia mau ajak adik-adik nyanyi pakai gerakan nih, ya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Nyanyi semangat ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu
bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nyender, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sapa, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender nyender, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Siapa tadi yang nggak pakai gerakan? Pakai gerakan semua? Ingat nggak lagunya? Lagunya ingat nggak adik-adik? Coba suaranya mana dong? Ingat. Ini di sini nggak ada temennya. Ingat lagunya ya. Nah, hari ini Kak Tia mau ajak adik-adik. Iya, oke. Nyanyinya Kak Tia mau gabung-gabung ya. Nanti adik-adik ngikutin ya. Dan jangan lupa pakai gerakan. Nanti waktu nyender-nyender boleh dua-dua atau tiga-tiga. Mama papahnya diajak juga buat nyender-nyender sama Tuhan Yesus. Ya. Oke adik-adik, suaranya mana nih? Oke enggak? Oke. Oke. Mendidih dulu. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih ya sampai bawah. Mendidih, mendidih di hatiku. Mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nyender, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sapa, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender nyender, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Gerakannya mana? Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergerak, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, ya goyang sampai bawah. Mana goyangannya Kak Tia belum tahu. Di hatiku lagi mendidih, mendidih, mendidih di hati, mendidih di hatiku.
ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, ayo mendidih goyangannya. Mendidih di hatiku, nyender. Nyender ning sisi hesopo. Pasangannya mana itu? Nyender. Nyender ning sisi hesopo. Nyender ning Gusti Yesus. Oke, nyender ning sisi hesopo. Nyender ning sisi hesopo. Enggak. Yesus. Nyender ning sisi hesopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, nyender. Yuk, gerakannya dong. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti. Nyender, nyender lagi. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti. Sekali lagi ya, nyender, nyender. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, nyendernya ke siapa, anak? Nyender ning Gusti Yesus. Yeay. Oh, soalnya itu ya. Kak Tia lihat masih pada ngantuk ya. Tadi ada yang nguap loh. Wow, gitu. Nyanyi sama nguap, enggak apa-apa deh. Yang penting tetap sukacita. Ya, adik-adik ya. Ya, tepuk tangan lagi yang keras buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Karena hari ini kita dapat berkumpul lewat video Zoom. Oke, adik-adik. Kak Tia sampai capek nih. Tapi Kak Tia semangat. Adik-adik yang banyak sekali hari ini ikut Zoom. Kak Tia jadi lebih semangat ya. Oke, adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ya. Yuk, semuanya sikap yang baik. Kita akan pujikan satu pujian. Semuanya menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik. Tuhan masih izinkan kita untuk sampai saat hari ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun mulai melalui Zoom, kita tetap dapat berkumpul. Ya adik-adik ya. Yuk. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita. Bisa ya adik-adik ya? Yuk kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau
baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ya adik-adik, kita mengangkat tangan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ya adik-adik, lebih sungguh-sungguh. Angkat tangannya adik-adik. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ayo adik-adik sendiri lebih sungguh-sungguh. Sampai, ya katakan adik-adik, katakan dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik mau tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, katakan kepada Tuhan Yesus, kalau adik-adik akan tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Iya, sekali lagi kita mau angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Angkat tangan adik-adik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota
kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan yang indah di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Meskipun kami terbatas, kami hanya bisa di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Tetapi kasih-Mu, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang menghampiri setiap kami di rumah kami masing-masing. Sehingga kami dapat bersatu hati, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan cinta kami kepada Tuhan yang begitu dalam. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami dapat merasakan tubuh yang sehat, semua karena perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus-virus apapun yang sedang melanda Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kami. Kami dapat bersyukur memiliki Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa kepada kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dari yang masih kecil, sampai anak-anak kami yang sudah dewasa. Kau sendiri yang hadir, Kau sendiri yang berbicara atas mereka, sehingga mereka tahu kehendak Tuhan, apa yang maunya Tuhan atas mereka masing-masing. Berkati kakak guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini dapat menjadi berkat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap pegang hidup kami. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih adik-adik. Tadi sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Chandra. Ya, semuanya tetap duduk yang diam. Jangan lupa Alkitab dan catatannya disiapkan. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Shalom adik-adik semua. Shalom ya. Shalom. Diberkati dengan pujian ya. Shalom. Kak Chandra sangat diberkati dengan pujian yang pujian sebelum firman tadi ya, sampai akhir bukan tetap setia ya. Kak Chandra sampai nggak bisa nahan air mata ini ya. Kak Chandra mau tetap setia sampai akhir hidup Kak Chandra. Kak Chandra juga berharap kalian juga sampai akhir hidup kalian tetap setia mengikut Tuhan. Keputusan yang tepat kalian itu mengikut Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, di tengah-tengah pandemi ini, kalian tetap harus setia mengikut Tuhan ya. Hari ini diambil dari Matius 26. Semua Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, Kak Chandra bacakan untuk adik-adik semua ya. Kita perhatikan judul perikop firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang,
seorang hamba lain ya, ini hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah ya. Jadi yang pertama Petrus hanya menyangkal. Yang kedua dia sudah mulai bersumpah ya. Aku tidak kenal orang ini. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu yang nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Jadi yang pertama menyangkal, yang kedua menyangkal dan bersumpah, yang ketiga menyangkal, bersumpah dan mengutuk ya. Aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, cerita firman Tuhan pada hari ini kita mengambil salah satu tokoh dari murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya, cerita ini dilatar belakangi tentang penangkapan Tuhan Yesus yang dihadapkan oleh Mahkamah Agama ya, imam besar yang bernama Kayafas. Ya, kita bisa baca di perikop sebelumnya ya, di ayat 58 ya. Kita bisa baca. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah. Dilatar belakangi dengan penangkapan Tuhan Yesus dan membawanya di hadapan Kayafas. Siapa Kayafas itu? Kayafas imam besar pada waktu itu ya. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak ya. Yudas Iskariot salah satu murid Tuhan Yesus juga, dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak ya. Petrus. Siapakah Petrus itu? Nama asli Petrus adalah Simeon ya. Artinya mendengar. Sebelumnya itu Petrus bernama Simeon atau Simon. Artinya itu mendengar. Dia berasal dari Betseba. Petrus ini berasal dari Betseba. Saudaranya bernama Andreas. Andreas juga salah satu murid dari Tuhan Yesus. Ya, Petrus tinggal bersama-sama dengan Andreas ya. Apa sih pekerjaan Petrus? Pekerjaan Petrus adalah nelayan. Dia hidup sangat sederhana ya. Sebelum dia mengikut Tuhan, dia pekerjaannya sebagai nelayan. Lalu ketika Tuhan Yesus mengangkat Petrus menjadi muridnya, dia sudah tidak menjadi nelayan, tapi dia juga sudah menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi ya. Nah, dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, Coach Andre tertarik dengan satu kalimat di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya ya. Di ayat yang ke-58 ya. Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dari jauh ya, dari jauh sampai ke halaman imam besar dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat ya, untuk melihat kesudahan perkara itu ya. Jadi Petrus jaraknya jauh dengan Tuhan Yesus. Petrus hanya duduk di luar. Dia hanya melihat, dia hanya menonton, dia hanya menyaksikan Tuhan Yesus diadili. Padahal sebelumnya Petrus sudah berjanji dengan Tuhan. Ya, di ayat yang sebelumnya lagi, di ayat yang ke-33, Coach Anda bacakan, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lanjut di ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, awalnya Petrus menggebu-gebu, aku tidak mau menyangkal engkau Tuhan, aku tetap mau bersama-sama dengan engkau, aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Tapi apa yang dilakukan Petrus ketika Tuhan Yesus dihadapkan ke Mahkamah Agama, ke imam besar? Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali, ya 3 kali. Yang pertama hanya menyangkal, yang kedua menyangkal dengan bersumpah, yang ketiga menyangkal, bersumpah, dan mengutuk. Ya. Mungkin kita berpikir ya, kenapa Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus itu gurunya, dia bersama-sama dengan Tuhan
dia menyaksikan mujizat-mujizatnya Tuhan, dia menyaksikan kebesaran-kebesaran perbuatan Tuhan yang dilakukan, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, dijamah, ya, orang kerasukan dibebaskan dari kuasa roh jahat. Tapi apa yang dilakukan? Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, ya. Mungkin kita juga sama halnya dengan Petrus saat ini, ya. Kita masuk ke gereja, kita merasakan mujizat Tuhan, kita merasakan cinta kasih Tuhan, kita sakit disembuhkan Tuhan, kita dijamah Tuhan. Tapi kita kadang tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia, kita bisa juga menyangkal Tuhan, seperti halnya Petrus. Oleh sebab itu, semakin hari iman kita kepada Tuhan harus semakin setia, semakin kuat. Hidup kita, perjalanan rohani kita harus semakin hari semakin naik. Ibarat kita naik tangga. Kita harus next level, next level, next level, dan next level. Ya, jangan cuma hanya berhenti di level bawah. Ya, kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita harus setia, lebih setia, lebih setia, dan lebih setia lagi. Ya, kondisi pandemi ini, kondisi wabah ini, setiap orang tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya, kapan Tuhan panggil kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Setiap orang pasti kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita, iman kita semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ya, Petrus hanya duduk di luar. Ya, Petrus hanya duduk di luar. Dia hanya mengamati, dia hanya jadi penonton, dia hanya melihat apa yang sedang terjadi di depannya. Ya, dia hanya melihat apa yang terjadi di depannya. Kadang kita pun juga seperti itu, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini banyak orang yang menderita, banyak orang yang membutuhkan kita. Kita hanya jadi penonton, kita hanya melihat mereka sedang menderita. Yuk, mulai hari ini kita ambil bagian kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Kita hanya jangan melihat saja, ya, seperti yang dilakukan Petrus. Ya. Padahal yang pertama itu hamba perempuan, ya, yang mengatakan Petrus bersama-sama dengan Yesus, seorang hamba perempuan. Hamba itu tingkat kedudukannya sangat rendah, budak, ya. Petrus begitu ketakutannya, ya. Petrus sampai menyangkal Tuhan. Ya. Petrus menyangkal dengan bersumpah, ya. Petrus bersaksi dusta, ya. Boleh tidak anak-anak kita berbohong? Pasti tidak boleh, ya. Apapun alasannya dalam kita berbohong, kita pasti tidak boleh. Karena Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, selebihnya daripada itu perkataan si jahat. Ya, nanti kita bisa baca di Matius 5 ayat 37, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Apapun alasannya kita tidak boleh berbohong, ya. Boleh enggak, Kak, aku berbohong demi kebaikan? Ada, ya, kadang kita mendengar istilah aku bohong demi kebaikan. Jawabannya tidak boleh, ya. Apapun itu kita tidak boleh berbohong, apalagi berbohong kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, akui, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan hidup kita. Manusia tidak luput dari dosa. Ya, manusia ini memiliki banyak kelemahan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Firman Tuhan mengatakan seperti itu, ya. Jadi memang daging kita ini lemah. Kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Kita mudah sekali untuk berbohong. Kita mudah sekali untuk melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berbohong, ketika kita membuat hati Tuhan sedih, datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak kita. Bukan keinginan kita,
Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Ya, sampai akhir kita harus tetap setia mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi ya. Kadang ada hal-hal yang menjauhkan kita, yang menggugurkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Banyak contoh. Demi pasangan hidup, seseorang meninggalkan Tuhan. Demi pekerjaan, seseorang meninggalkan Tuhan. Demi popularitas, seseorang meninggalkan Tuhan. Banyak artis-artis yang meninggalkan Tuhan karena mereka ingin lebih terkenal lagi, ya. Ingin popularitas lagi, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pegang iman kita sampai akhir hidup kita. Miliki iman yang faithful, ya. Iman yang bulat, iman yang penuh kepada Tuhan, ya. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan cinta kasih Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, pelihara iman sampai akhir hidup kita. Ya, kita harus memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Yang kedua, jangan hanya melihat orang lain yang sedang menderita. Jangan seperti Petrus yang melihat Tuhan Yesus diadili waktu di mahkamah agama, dia melihat dari jauh, dia duduk dari jauh, dia hanya jadi penonton. Ya, kita tidak boleh jadi penonton, ya. Kita ambil bagian untuk menolong orang lain, ya, menolong saudara kita, menolong orang lain, menolong tetangga kita, menolong teman kita, ya. Kita pakai hidup kita untuk menolong orang lain. Yang ketiga, jangan berbohong, jangan berdusta. 3 kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini, ya. Coach Anda ulangi lagi. Yang pertama, pelihara iman sampai akhir hidup kita. Mungkin kalian bisa mencatat, pelihara iman sampai akhir hidup kita. Yang kedua, jangan hanya melihat orang lain yang sedang menderita. Ayo ambil bagian untuk menolong orang lain. Ketiga, jangan berbohong. Ya. Oke, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini ada 3. Kak Chandra bersyukur masih bisa berjumpa dengan kalian. Kak Chandra masih bersyukur masih diberi kesempatan untuk melayani, untuk berjumpa dengan kalian, untuk menyapa kalian, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan Kak Chandra, bukan karena kekuatan Kak Chandra, tapi Tuhan yang memampukan Kak Chandra, ya. Demikian juga Tuhan yang akan memampukan kalian, ya, untuk menjadi saksinya dimanapun kalian berada. Pertahankan iman sampai akhir hidup kita. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah goncang imannya. Ya, semakin hari hidup kita harus semakin naik, bukan semakin turun. Iman kita harus semakin kuat, bukan semakin lemah. Ya. Iman harus semakin kuat, bukan semakin lemah. Oke? Ya. Sebelum kita bagi kelas, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Yuk kita buka Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Ya, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Ya, Tuhan adalah benteng hidupku. Ya, oke, Tuhan adalah benteng hidup kita. Ya, ketika Tuhan membentengi hidup kita pasti aman. Ya. Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita pasti akan mengalami sukacita. Oke? Kak Chandra ulangi lagi, ini ada yang minta diulangi. Mazmur 27 ayat 1, ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Ya. Tuhan adalah benteng hidupku, ya. Nanti kalian bisa menghafalkan ayat ini, videonya bisa dikirim ke kelas masing-masing, ke grup kelas masing-masing. Setelah ini, kita mau bagi kelas. Sebelum bagi kelas, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup mata kalian, lipat tangan, arahkan hati kalian kepada Tuhan, arahkan pikiran, fokuskan pikiran kalian kepada Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami, untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa bernafas dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Tuhan sudah memberi daya tahan tubuh kami yang bagus, Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang setia. Jadikan kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang mau mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami tidak mau menyangkal Engkau, Tuhan. Tapi kami mau, Tuhan, mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami juga tidak mau, Tuhan, hanya menjadi penonton, Tuhan, tapi kami mau ambil bagian, kami mau menolong orang lain, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Seringkali kami berbohong, Tuhan. Seringkali kami berdusta, Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan. Biarlah berkat-Mu, blessing-Mu turun atas kehidupan kami, Tuhan. Berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan beri kepandaian lebih, Tuhan berkati orang tua mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Sudah adik-adik, sudah kembali semua ya? Iya, terima kasih. Tadi seru ya di kelas masing-masingnya, bisa ngobrol sama guru-gurunya, sama kakak-kakak, sama teman-temannya, bisa sharing. Iya, adik-adik, Kak Tia mau menyampaikan pengumuman. Dengarkan ya. Ya, mulai bulan ini bulan Agustus, kita Zoom-nya nanti minggu pertama, hari ini minggu pertama, dan minggu ke-3. Ya, ingat-ingat ya adik-adik ya. Nanti juga akan di-share di kelas masing-masing. Zoom kita mulai bulan ini, minggu pertama hari ini, dan minggu ke-3 tanggal 15 Agustus nanti ya adik-adik ya. Selanjutnya kita akan superbook ya. Nanti juga akan di-share di kelas masing-masing. Dan jangan lupa adik-adik membawa persembahannya. Nanti di bawah ini ya ada rekeningnya yang akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya, karena cinta kita kepada Tuhan. Oke. Dan ini kelasnya masing-masing ya. Adik-adik ada yang masih bingung kelasnya. Kak, aku kelas berapa sih? Aku tuh sudah kelas 2 loh Kak, tapi kok masih di kelas yang lama? Nah, nggak perlu bingung adik-adik. Kita memang belum naik kelas, ya kan? Biasanya sekolah minggu, kalau naik kelas kan setelah Natal. Jadi nanti Desember kita baru naik kelas. Di kelasnya adik-adik memang sudah naik. Kak, aku loh sudah kelas 1. Kenapa kok aku masih di TK? Kelasnya kok masih di TK? Kok masih kelasnya Kak Tia sama Kak Marta? Harusnya kan aku kelas 1, Kak. Iya, adik-adik sudah naik kelas benar sekolah, tetapi di kelas sekolah minggu tetap masih di kelas yang lama, ya. Jadi nggak usah bingung. Oke, sudah bisa dimengerti adik-adik? Mengerti ya? Nanti kakak gurunya akan memandu selanjutnya ya. Oke. Iya. Oh iya, foto Kak. Ya hampir lupa fotonya. Pengumumannya itu ya adik-adik ya. Jangan lupa, yang pertama, oh ya, harus pakai masker adik-adik ya. No, ya. Pakai maskernya 2 nih. 1 medis dan 1 kain. Harus 2 ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah, Kak, aku di rumah aja loh Kak. Kalau di rumah aja, nggak di rumah, pakai masker nggak apa-apa. Tapi kalau adik-adik keluar rumah, main sama temennya, di tetangga sebelah, itu tetap harus pakai masker ya adik-adik ya. Ya, pokoknya saat ini kita harus jaga kesehatan. Minum madu, minum vitamin, makan yang teratur, makan yang banyak. Oke? Kita harus tetap sehat, tetap semangat, dan di rumah aja. Nggak usah kemana-mana ya adik-adik ya.